Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya Ananda hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dimanapun kita berada, hendaknya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita kembali bertemu di channel ini di mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Adapun concern kita pada hari ini akan mencoba mensimulasikan masing-masing dari rangkaian filter dengan menggunakan aplikasi Proteus. Nah, bagaimana sih bentuk frekuensi yang dihasilkan oleh masing-masing rangkaian filter? Tetap simak video ini sampai dengan terakhir. Nah, di minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dari rangkaian filter dan apa saja jenis-jenis dari rangkaian filter. Di mana secara garis besar, rangkaian filter terbagi atas dua. Yang pertama disebut dengan rangkaian filter pasif, kemudian yang kedua disebut dengan rangkaian filter aktif. Nah, yang dikatakan dengan rangkaian filter pasif adalah rangkaian filter yang komponen pembentuknya komponen-komponen pasif seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Kemudian yang kedua, yang dikatakan dengan rangkaian filter aktif adalah rangkaian filter yang komponen utama pembentuknya adalah komponen aktif seperti transistor, kemudian operational amplifier atau yang disingkat juga dengan op-amp. Nah, pada hari ini kita hanya akan fokuskan ke rangkaian filter pasif, di mana komponen pembentuknya adalah komponen-komponen pasif seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, di sini pada gambar rangkaian ini kita melihat ada 4 jenis rangkaian filter. Yang pertama disebut dengan rangkaian low pass filter. Kemudian yang kedua adalah rangkaian high pass filter. Dan yang ketiga adalah rangkaian band pass filter. Kemudian yang keempat ini adalah rangkaian band reject filter. Adapun detail dari masing-masing komponen yang digunakan adalah yang pertama kapasitor. Kapasitor nilainya diset sebesar 1 nanofarad. Kemudian yang kedua, induktor. Induktor ini nilainya diset sebesar 1 milihenry. Kemudian yang ketiga, resistor. Resistor ini diset nilainya sebesar 10 kilo. Nah, jadi masing-masing nilai komponen ini bisa disesuaikan atau diatur sesuai dengan bentuk frekuensi yang ingin dihasilkan. Selanjutnya, kita membutuhkan yang namanya sign generator. Ya, sign generator nanti diambil di bagian generator. Nanti sign generator ini dihubungkan ke bagian input yang gunanya untuk membangkitkan bentuk frekuensi yang ingin dihasilkan. Ya, nanti sign generator ini diset nilainya sebesar amplitudonya sebesar 5, kemudian frekuensinya sebesar 500 Hz. Kemudian kita membutuhkan voltage, di mana voltage ini nanti diambil di bagian probes, kemudian nanti dihubungkan ke bagian output masing-masing rangkaian ini ya. Ya, kita melihat di sini di masing-masing rangkaian outputnya dihubungkan ke bagian voltage. Kemudian yang terakhir, kita membutuhkan yang namanya frekuensi. Jadi frekuensi ini nanti diambil di bagian graph, ya, yang nanti digunakan sebagai display yang akan memunculkan atau menampilkan bentuk frekuensi yang dihasilkan oleh masing-masing rangkaian filter ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kita mulai dari rangkaian low pass filter terlebih dahulu. Kita fokuskan ke rangkaian low pass filter. Kita tahu bahwa rangkaian low pass filter ini adalah rangkaian filter yang nantinya akan melewatkan frekuensi rendah atau yang akan meloloskan frekuensi rendah. Baik, kita mulai dari rangkaian low pass filter dengan komponen pembentuknya resistor dan kapasitor terlebih dahulu. Oke, ini kita klik dan drag ke bagian frekuensi respon. Kemudian bagian outputnya juga kita klik dan drag ke bagian frekuensi respon. Kemudian klik space. Oke, di sini kita melihat bentuk frekuensi yang dihasilkan oleh rangkaian low pass filter. Untuk lebih jelas kita perbesar. Nah, di sini kita lihat ini adalah perbatasan atau yang disebut dengan wilayah transition band, ya, atau perbatasan antara frekuensi rendah dengan frekuensi tinggi. Nah, yang mana sih yang disebut dengan frekuensi rendah? Yang disebut dengan frekuensi rendah ada pada area ini. Ya, ini adalah area frekuensi rendah. Dan inilah yang nanti frekuensi yang akan dilewatkan. Dan ini adalah area dengan frekuensi tinggi. Ya. Makanya ini adalah perbatasan antara frekuensi rendah dengan frekuensi tinggi. Nah, yang frekuensi yang nantinya akan di-reject ada pada area ini. Oke, selanjutnya kita coba ujikan ke rangkaian low pass filter dengan komponen pembentuknya adalah resistor dan induktor. Caranya sama, kita klik dan drag ke bagian
frekuensi respon. Oke. Kemudian klik space. Nah, sama halnya dengan yang tadi, dengan komponen pembentuk resistor dan kapasitor. Pada rangkaian low pass filter dengan komponen pembentuknya resistor dan induktor, frekuensi yang dihasilkan sama, ya. Dimana frekuensi yang dilewatkan ada pada frekuensi rendah. Oke. Selanjutnya kita coba ujikan ke rangkaian high pass filter. Nah, rangkaian high pass filter ini adalah kebalikan dari rangkaian low pass filter, di mana frekuensi yang nantinya akan dilewatkan ada pada frekuensi tinggi. Oke, baik, kita langsung saja. Kita klik dan drag. Kemudian klik space. Nah, di sini kita bisa melihat, kita perbesar terlebih dahulu untuk lebih jelas. Nah, ini adalah wilayah transition band. Oke, di mana perbatasan antara frekuensi rendah dengan frekuensi tinggi. Oke. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa rangkaian high pass filter ini adalah kebalikan dari low pass filter. Yang mana frekuensi yang akan dilewatkan? Frekuensi yang akan dilewatkan ada pada area ini. Ya, ini adalah frekuensi dengan area dengan frekuensi tinggi. Oke, jadi inilah yang nanti akan dilewatkan. Dan ini adalah frekuensi yang akan di reject karena berada pada frekuensi rendah. Oke, selanjutnya kita coba ujikan ke rangkaian high pass filter dengan komponen pembentuknya adalah resistor dan induktor. Caranya sama. Kita klik dan drag. Kemudian klik space. Nah, di sini kita lihat ini adalah wilayah transition band-nya. Dan inilah yang nanti frekuensi yang akan dilewatkan. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke rangkaian band pass filter RC. Ya. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa band pass filter RC, band pass filter ini adalah rangkaian filter yang nanti frekuensi yang akan dilewatkan ada pada frekuensi tertentu, di mana ada rentang frekuensi rendah, kemudian ada frekuensi tinggi. Oke, baik, kita buktikan. Oke, kemudian klik space. Nah, di sini kita lihat ini adalah wilayah transition band-nya. Kita perbesar untuk memperjelas. Oke. Nah, jadi ini adalah batas dari frekuensi terendah. Kemudian ini batas ke frekuensi tertinggi. Nah, frekuensi di area mana yang akan dilewatkan ada pada area ini. Nah, inilah yang nanti yang akan dilewatkan, di mana ada rentang terendahnya, kemudian ada rentang tertingginya. Dan frekuensi yang akan di-reject ada di luar area ini, ya. Frekuensi yang berada di luar area ini. Kemudian ini juga. Oke. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa band pass filter ini merupakan gabungan atau kombinasi antara high pass filter dengan low pass filter. Nah, di sini kita melihat perpaduan antara rangkaian ini high pass filter, kemudian ini adalah low pass filter. Oke, selanjutnya kita coba simulasikan ke rangkaian band pass filter dengan komponen pembentuknya adalah paduan antara resistor, induktor, dan kapasitor. Oke, kita klik space. Nah, di sini kita melihat ini adalah rentang frekuensi rendah, kemudian ini adalah rentang frekuensi tinggi. Oke, sama halnya dengan yang tadi, dengan komponen pembentuknya resistor dan kapasitor, di mana tadinya frekuensi yang dihasilkan lebih bagus, ya, tidak ada noise seperti ini. Kemudian jika kita bandingkan dengan di sini komponen pembentuknya resistor, induktor, dan kapasitor, sinyal atau frekuensi yang dihasilkan seperti ini, ya, perpotongan frekuensinya. Oke, selanjutnya yang terakhir kita coba ujikan ke rangkaian band reject filter. Nah, rangkaian band reject filter ini adalah rangkaian filter yang akan mereject
frekuensi pada area tertentu. Di mana nanti masih ada frekuensi rendah, kemudian ada frekuensi tingginya. Dan sinyal yang akan di reject ada pada bagian tengahnya. Oke. Nah, sekarang kita coba buktikan. Kemudian klik space. Nah, baik, untuk lebih jelas kita perbesar terlebih dahulu. Nah, ini adalah sinyal perbatasan dari frekuensi rendah. Ya. Kemudian ini adalah perbatasan ke frekuensi tinggi. Nah, frekuensi mana yang akan dilewatkan? Ada pada area ini. Oke. Kemudian juga ada pada area tertingginya. Ini adalah area frekuensi rendah, kemudian ini adalah frekuensi tinggi. Dan frekuensi yang akan di reject ada di luar ini, ya. Itu di area ini, di perbatasan antara transition band ini. Dan inilah ada area atau frekuensi yang nantinya akan di reject. Oke, selanjutnya kita buktikan ke rangkaian band reject filter dengan komponen pembentuknya resistor, kapasitor, dan induktor. Caranya sama, kita klik dan drag ke bagian frekuensi respon, kemudian klik space. Nah, sama halnya dengan yang tadi, ya. Sini kita melihat ini adalah sinyal dengan frekuensi rentang rendah, kemudian ini adalah sinyal dengan frekuensi rentang tinggi, dan ini yang nanti akan di reject, ya, area yang di tengah ini. Oke, inilah sedikit pembahasan kita tentang rangkaian filter, di mana ada 4 rangkaian filter pasif. Yang pertama low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan band reject filter. Semoga bisa dipahami. Terima kasih juga telah meluangkan kuota untuk menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.